Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim khatamin nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Pembicaraan kita kali ini berjudul bagaimana kitab suci sampai kepada kita. Nah, untuk membicarakan ini kita terlebih dahulu perlu mengetahui apakah arti kata kitab yang kemudian kita terjemahkan menjadi kitab suci. Kata kitab yang jamaknya kutub berasal dari kata bayak tubuh, artinya ia menulis atau mengumpulkan. Kitab ialah tulisan yang lengkap dengan sendirinya. Dengan demikian, suatu surat atau sebuah surat, sepucuk surat dapat disebut kitab, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-28-29 mengenai surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Seba. Tapi kata kitab digunakan pula untuk menerangkan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, baik ditulis maupun tidak. Ini keterangan Imam Rohib, seorang penulis kamus Al-Quran yang terkenal, yaitu Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kata kitab banyak digunakan pula untuk menerangkan keputusan atau aturan Tuhan. Dengan demikian, maka kitab ini berupa keputusan Tuhan yang berlaku di alam semesta. Misalnya dalam Quran dikatakan tentang 12 bulan itu merupakan kitab atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan dengan masalah ini, kitab suci yang disampaikan kepada para nabi utusan Allah, kita perlu memahami bagaimana cara Allah berfirman kepada umat manusia. Di dalam surat Asy-Syura, Allah SWT menyatakan, "Ya maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idzni man yasha innahu aliyyun hakim." Dan bagi manusia tiada Allah akan bersabda kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari belakang tirai, atau dengan mengutus seorang utusan dan mewahyukan dengan izinnya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia adalah yang maha luhur, yang maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami turunkan kepada engkau ruh, wahyu, Al-Quran dengan perintah kami. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam firman ini dijelaskan 3 macam cara Allah berfirman kepada manusia. Yang pertama ialah dengan menyampaikan wahyu dalam arti aslinya, yakni
al-isyaratus sari'ah, isyarat yang cepat yang dimasukkan dalam hati seseorang yang dikehendakinya. Kemudian cara yang kedua, min wara'i hijabin, dari belakang tirai, yang ini atas dasar berbagai ayat dan hadis, bisa berupa ilham, yaitu suara gaib yang didengar oleh indera rohani, orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang suci senantiasa mendapatkan firman Allah dalam bentuk ilham ini, sebagaimana diterangkan dalam ayat wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Ia Allah mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan jalan kebaikan. Jadi Allah memberikan ilham kepada orang yang sempurna jiwanya. Setiap kali mau melangkah, dia mendapatkan getaran batin bahwa apa yang dilakukan benar, apa yang akan dilakukan itu adalah buruk atau salah yang harus ditinggalkan, ataukah itu suatu hal yang baik untuk diteruskan. Lalu mewarai hijabin yang kedua adalah impian yang baik, ru'yah sholihah. Ini juga dikaruniakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dalam kitab suci kita bisa menemukan impian orang-orang besar seperti Raja Fir'aun pada zamannya Yusuf alaihissalam dan Raja Nebukadnezar pada zaman Nabi Daniel. Tapi karena dia jauh dari Allah SWT, dia tidak mengerti apa maksud impian itu. Yusuf dan Daniel adalah sebagian dari para nabi utusan Allah, mereka yang tahu akan maksud impian atau ru'yah kedua Raja Agung itu, berkat hidayah Allah SWT. Kemudian jenis yang ketiga dari muwara'i hijab adalah penglihatan rohani yang dinamakan kasyaf atau vision. Hadis-hadis Nabi tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, tentang fitnahnya, merajalelanya fitnah Dajjal dan sesamanya, kebanyakan bersumber pada kasyaf ini. Kedua bentuk wahyu ini, wahyu al-isyaratus syariah dan muwara'i hijab, dalam teologi Islam dinamakan wahyu ghairu matlu, dan inilah yang menjadi hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian jenis wahyu yang ketiga, al-yursila rasulan fayuhiya bi'ini mayasya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada hamba yang dikehendakinya. Ini adalah bentuk wahyu yang tertinggi yang hanya dikaruniakan kepada para nabi saja. Orang biasa tidak dikaruniai ini. Maka dari itu, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa dan demikianlah kami wahyukan ar-ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Jadi wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada seseorang dalam keadaan jaga
dan disampaikan dengan kata-kata yang terang, namanya wahyu matlu, wahyu yang diucapkan atau yang dibacakan. Ini yang menjadi sumber kitab suci. Dan dalam bentuk inilah semua kitab suci diwahyukan kepada para nabi utusan Allah. Misalnya Taurat diwahyukan kepada Musa, Zabur diwahyukan kepada Daud, Injil diwahyukan kepada Isa Al-Masih, dan Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tersebut di dalam Al-Quran. Sedangkan yang tidak tersebut di dalam Al-Quran, misalnya Tripitaka yang diwahyukan kepada Siddhartha Gautama, Bhagavad Gita yang diwahyukan kepada Sri Krishna, dan Zen Avesta yang diwahyukan kepada Sepitama Zarathustra, dan lain sebagainya. Jadi kitab suci di dunia ini banyak sekali, tidak hanya 4 atau plus 3 yang tersebut saja, tapi boleh dikata tidak terhitung. Sebab fata'atallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Manusia adalah satu umat, maka Allah membangkitkan para nabi sebagai pembawa kabar suka dan suruh ingat, dan bersama mereka dikaruniakan, diturunkan wahyu ilahi. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa kitab suci hanya 4, ini sebenarnya bukan ajaran Quran. Quran memberitahu kita bahwa ajaran itu berbau Israelia dan Nasronia, yang itu dikemukakan oleh orang-orang kafir Mekah yang menolak Al-Quranul Karim. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu innama unzila ilaikal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Artinya, dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah ini dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, agar kamu tak berkata, kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kami, dan sesungguhnya kami tak kenal akan apa yang mereka baca. Dari ayat ini terang sekali bahwa Al-Quran diturunkan agar kita tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa kitab suci hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kaum muslimin, yakni kaum Yahudi dan Kristen. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, demikianlah pengertian kata kitab yang kemudian kita terjemahkan menjadi kitab suci yang wajib diimani oleh semua kaum muslimin. Lalu sekarang bagaimana kitab suci sampai kepada diri kita setelah berlangsung selama 1500 tahun lebih ini? Semua kitab suci
sebagaimana tadi telah dikatakan, diwahyukan kepada para nabi dengan perantaraan malaikat, yakni malaikat Jibril, secara matlu, diucapkan dengan kata-kata yang terang. Semua kitab suci tanpa kecuali. Akan tetapi, setelah kitab suci itu disampaikan kepada para nabi utusan Allah, mereka menyampaikan kepada umatnya masing-masing seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang keempat. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa azizul hakim. Dan tiada kami mengutus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya, sehingga ia dapat menerangkan dengan jelas kepada mereka. Lalu Allah membiarkan siapa yang ia kehendaki dalam kesesatan, dan ia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Dan dia itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah sehubungan dengan ayat ini menjelaskan bahwa para nabi utusan Allah terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril meninggalkan para nabi itu. Kemudian nabi itu menyampaikan kepada umat mereka masing-masing dengan bahasa kaumnya. Misalnya Musa dalam bahasa Ibrani, Isa Masih dalam bahasa Aromaik, Siddhartha Gautama dalam bahasa Pali, Konghucu dalam bahasa Cina, dan lain sebagainya. Yang disampaikan belum tentu menggunakan bahasa yang diterima dari malaikat Jibril itu tadi. Karena yang dipentingkan adalah isi dari wahyu yang diterima itu. Di samping itu, wahyu yang diterima oleh para nabi yang kemudian disampaikan kepada para murid itu tidak dicatat. Maka dari itu, kita ambil contoh Injil misalnya, penulisannya baru 4 dekade sesudah Isa Al-Masih meninggalkan Palestina. Dan tulisan-tulisan itu pun menurut selera penulisnya sendiri, maka dinamakan Injil tentang Yesus, sebagaimana Markus nyatakan, inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di situ Markus tidak mengatakan inilah Injil dari Yesus Kristus. Dengan demikian maka wajar jika penulis Injil itu banyak sekali, karena cuma Injil tentang Yesus yang isinya memang ajaran Isa Al-Masih dan kisah tentang Isa Al-Masih serta berbagai pendapat orang yang sezaman tentang Isa Al-Masih dan ajarannya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tapi tidaklah demikian untuk Al-Quranul Karim, karena Al-Quran begitu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
langsung ingat, tidak akan lupa, dan itu harus disampaikan kepada para sahabatnya secara tepat, tanpa perubahan sedikit pun dalam bahasa kaumnya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepada engkau dan kamu tidak akan lupa. Jadi tidak ada wahyu yang tersisip atau terlewatkan, tidak disampaikan kepada para sahabat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya, langsung beliau menganjurkan kepada para sahabatnya agar menulis apa yang telah disampaikan tadi, sebagaimana kita baca, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi syurufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, yang artinya tidak, sesungguhnya itu adalah peringatan, maka barang siapa suka hendaklah ia memperhatikan itu dalam kitab yang dimuliakan, yang diluhurkan, yang disucikan di tangan para penulis yang mulia berbudi baik. Jadi sejak awalnya Quran ditulis oleh para sahabat yang mulia, orang-orang suci. Begitu wahyu yang pertama sampai dengan wahyu yang terakhir. Selain dicatat, Quran senantiasa dibaca dan dibaca, maka banyak para sahabat Nabi yang hafal akan Al-Quranul Karim. Mereka disebut hafidh. Di samping itu juga banyak orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka itu disebut qurra. Maka Quran sistematikanya dibagi menjadi 30 bagian. Tiap-tiap bagian namanya juz. Ini mengandung arti bahwa Al-Quran dibaca khatam, selesai, tamat dalam tempo 1 bulan. Di samping itu dibagi menjadi 7 bagian yang sama, yang dinamakan manzilah, yang berarti bahwa Al-Quran bisa diselesaikan pembacaannya selama 7 hari. Hal ini telah mentradisi sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini. Dengan demikian maka Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan sempurna terjaga keasliannya, yang penjagaan itu dilakukan oleh Allah SWT dengan melibatkan umat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan upaya kita berperan serta dalam karya Allah menjaga kesucian kitab sucinya, yakni Al-Quranul Karim. Semoga akhirul kalam wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.